Lebih segar ya. Tengok muka ada lebih segar, wajahnya lebih seri. Tadi kusam, kotor, banyak aura kotor kan. Apa yang mau rasakan lepas mandi garam? Ada lebih lapang, pikiran lebih lapang, dada lebih lapang, atau lebih ringan rasa badan? Lapang ya. Itu baru mandi garam, mandi atom yang saya buat itu kan. Di situ pun sudah ada energi yang sudah diprogram. Apalagi kalau energinya sudah kita bangkitkan, kita boleh gunakan tanpa melalui alat. Tanpa garam boleh. Nah, kita salurkan energi kita ke garam juga boleh. Ini baru atom itu saja kan. Yang ini nih. Ini baru mandi ya. Tapi abang sudah rasakan sendiri kan macam mana perubahannya. Saya belum ada apa-apa, saya hanya kasih mandi garam dulu sebelum kelas dibuka, untuk membersihkan aura-aura negatif, energi-energi kotor yang menempel. Ini yang ada energi yang ada di sini nih, yang diprogram itu yang saya program ke dalam garam. Tapi kalau kita punya energi ilahi yang sudah ada pada diri kita bangkitkan, tak payah pakai ini pun boleh. Nak pakai ini juga boleh. Kita tinggal salurkan, tinggal tambahkan dengan niat. Nampak ya kuasa Tuhan ya. Hanya baru garam saja, belum ada apa-apa saja. Apalagi kalau kita sudah bangkitkan energi di diri kita. Kita tinggal niat, kita tinggal arahkan saja. Selama ini kita sulit doa kita terkabul karena apa? Energi kita rendah. Energi kurang. Kalau kurang kita punya energi sama macam kereta. Kereta kecil tapi nak angkat barang besar. Tak kuat dia. Sama dengan otak pikiran kita nih. Kalau otak pikiran kita nih sempit, dia punya ruang kosong. Rendah dia punya kesadaran, otomatis ruang kosongnya sikit kan. Jadi apabila kita berpikir lebih banyak, otak kita rasa nak trust, nak pecah. Dia overload. Overload kenapa? Pikiran kita tak cukup energi. Jadi pikiran kita tuh tak dapat menampung apa yang kita pikirkan. Akhirnya apa? Rosak kita punya saraf. Ya, nampak wajah selepas mandi garam ya. Tadi nampak kusam, sekarang sudah nampak lebih segar, lebih berseri. Ini belum dibuka energinya, baru mandi lagi ya. Belum dibuka inner beauty lagi. Tapi kalau kita sudah ada energi, kita boleh buka sendiri. Cuma kalau belum dibuka potensi diri, tak dapat difungsikan. Tak tahu ilmunya kan, tak tahu jalannya. Apa yang abang rasakan lagi selepas mandi? Ya lebih kurang. Yang stres itu apa? Pikiran kita. Jiwa terganggu apa? Terlalu banyak beban pikiran tersimpan. Jadi ibarat rumah kecil tapi disumbatkan banyak orang, apa tak sesak. Lama-lama terjadi pergesekan kan, tabrakan dia. Jadi apabila tabrakan sakit kan. Jadi dengan kita belajar, ini baru mandi lagi sudah nampak, sudah terasa perubahan kan. Belum lagi kita belajar. Jadi kenapa orang banyak stres? Kenapa? Energinya tak cukup. Energi tak cukup. Kenapa orang mudah sakit? Energi tak cukup. Iya, energi tak cukup. Kuat negatif, rendah positif. Jadi tak imbang dia. Apabila energi kita tak seimbang, positif dengan negatif, maka otomatis kita akan jadi stres otak, jadi sakit, boleh jadi sakit jiwa kan. Sakit karena energi tak cukup. Stres karena energi tak cukup. Energi itu apa? Energi itu tenaga kan? Tenaga sama dengan karen dekat rumah, elektrik. Kalau dia punya karen itu rendah, api hanya boleh menyala sedikit kan? Jadi dia tidak dapat menerangi ruangan yang lebih luas. Jadi kalau kita punya energi macam karen, kita tambah lagi dia punya karen, otomatis boleh jadi spotlight kan? Begitu juga kita. Kalau kita pun energi kita rendah, ya wajah kita jadi kusam kan? Kusam, kotor, masam. Orang melihat pun benci melihat kita. Cuma kalau energi kita besar, positifnya kuat, otomatis orang memandang kita pun boleh jatuh cinta. Senang, sayang, damai orang melihat kita. Bisnis juga seperti itu. Kalau energi kita bagus, pikiran kita positif, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Tapi kalau pikiran kita positif pun, energinya tidak mencukupi, tak imbang. Apalagi
kita sudahlah pikirannya negatif, energinya rendah. Ini yang menjauhkan kita, jadi rezeki kita, hidup kita jadi sulit, jadi sempit. Sudahlah pikiran sakit, pikiran banyak negatif, energi lagi kotor. Inilah dia Dina. Ibu buat apa saja bisnis tak jalan. Pergi kerja mana-mana selalu jadi kena buang. Ada aja orang benci pada kita karena kita memancarkan energi kotor, energi negatif. Jadi orang melihat kita tuh macam benci, tak suka, menyampah, menyetan. Kenapa? Kita memancarkan tanpa kita sadari. Kita rasa baik saja, kita rajin sholat, rajin zikir, tapi kenapa orang benci pada kita? Kita tanpa menyadari ini pikiran dan perasaan kita yang tidak sehat inilah membuat kita jadi apa? Membuat kita jadi hidup kita tak nyaman. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu jalannya, macam mana kita nak tahu sumber penyakit kita? Kalau setakat berzikir membaca saja ilmu apapun, tak akan berubah, Bang. Tak akan berubah. Karena ilmu kita dapat, ilmu bacaan kita dapat, tapi jalan cara pemakaiannya kita tidak tahu. Dan satu, kita tidak tahu jalan macam mana nak update kita punya energi. Macam mana nak olah kita punya energi. Kalau tak ada jalannya, tak ada ilmunya, otomatis tak boleh gunakan. Sama macam kereta kan. Ada kereta Mercedes dibagi servis, dibagi kita. Tapi kita kalau tak tahu, membuka kunci saja tak tahu, belum lagi belajar memandu belum tak tahu, akhirnya kita paksa juga bawa masuk jurang, hancur kan. Begitu juga kita di diri kita ni ada Allah dah beri segala macam kuasa, segala macam amanah. Cuma kalau kita tidak tahu jalannya, tidak tahu ilmunya, macam mana kita nak gunakan kuasa Allah pada diri kita? Padahal semua manusia tu makhluk yang paling mulia kan. Tapi kenapa tidak bisa digunakan? Tak tahu jalannya, tak tahu ilmunya, tak mau mengikuti bimbingannya. Hanya tahu bacaan, baca dengar sana, dengar sini, baca dengar itu baru ilmunya, baru pengetahuan, baru kata-kata. Tapi bagaimana caranya untuk kita mempraktiskannya? Harus ada jalannya kan? Ibarat kereta, kalau tak ada kuncinya macam mana nak bawa kereta? Cucuk juga pakai kereta, pakai pisau kah, pakai apa? Hancur dia kan? Begitu juga tubuh kita. Di dalam diri kita ada Allah manakan kuasanya. Pakailah, yang penting kau pakai, kau gunakan tak baik. Tapi kalau kita ada kuncinya, tak terbuka apa kuncinya itu, tak pula tahu jalannya, tak tahu bimbingannya, ya otomatis kita pakai hancur badan kita kan. Bukan hanya hancur badan, jiwa kita pun hancur. Itu pentingnya setiap orang itu penting membangkitkan potensi dirinya. Kalau kita tak membangkitkan potensi diri, jangan mimpilah yakin dengan Allah. Penipu namanya. Kalau macam mana kita nak yakin kalau kita belum buktikan, Bang? Harus kita buktikan dulu, kita alami dulu, kita rasakan, kita saksikan dulu. Jadi orang yang mengaku yakin kepada Allah, orang yang mengaku beriman kepada Allah, boleh saja mengaku beriman, tapi nyatanya pikiran dia kalau tak ada ini, tak ada itu, tak boleh katanya. Berarti iman dia palsu kan? Kalau orang yang betul-betul tauhidnya benar, dia boleh membangkitkan kuasa Tuhan pada dirinya tanpa melalui alat, tanpa melalui pertolongan. Ini yang mau kita bangkitkan supaya kita yakin diri. Ini yakin dengan Allah dengan diri saja tak yakin, cerita apa? Cerita bodoh nama dia tuh. Untuk kita yakin pada diri itu, pada Allah tuh kita harus mengenal diri, kita harus membangkitkan potensi kita dulu. Kita harus bisa buktikan dulu. Kita harus boleh fungsikan dulu. Kita saksikan, kita alami sendiri, baru itu yakin. Sama macam Babang bawa kereta. Macam mana boleh bawa kereta, belajar pun belum. Macam mana nak menyetir pun tak tahu lagi. Macam mana nak memandu, macam mana nak jalan sampai ke Johor ni pun tak tahu lagi. Agak-agak sampai tak? Kalaupun sampai mungkin berputar-putar tapi tak sampai ke alamat. Berpusing. Tapi tak tahu kenapa tak ada plannya. Begitu juga kita mengenal diri ni, Bang. Kita akan sulit kalau kita tak menemukan jati diri kita semasa di dunia. Karena inilah satu pertolongan, satu tempat kita bergantung. Ini katanya bergantung kepada Allah, tapi kenyataannya bergantung kepada selain Allah. Allah itu siapa? Jati diri kita kan. Kalau kita tak dengan diri sendiri pun tak kenal, tak dapat kita buktikan, macam mana kita nak yakin diri? Macam mana kita nak yakin Allah? Pembohong namanya itu. Itu yang katakan munafik. Dia cakap yakin dengan Allah, tapi kenyataannya dia nak yakin dengan benda-benda yang lain. Ini baru mandi ya, sebelum belajar dibersihkan dulu karena kotor, Bang. Kita berpuluh tahun kita selalu bersihkan tubuh zahir kan. Tubuh batin kita tak pernah bersihkan. Tidak tahu macam mana apa. Tak tahu jalannya kan, hanya zikir-zikir saja. Kenyataannya kita zikir rajin ibadah pun bukan makin tenang. Patutnya orang yang ingat Allah itu
jiwanya tenang. Ini sudah rajin ibadah, zikir 24 jam, malah tak jenang. Karena yang diingatnya bacaan. Yang diingatnya kata-kata. Allahnya yang mana? Dapat tak dibuktikan. Sedangkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kan? Kenapa tak dapat dibuktikan? Kalau belum dapat dibuktikan, belum dapat dirasakan, jangan cerita pasal Allah. Itu pembohong namanya. Jadi di sini nih abang datang mau belajar sambil berobat. Karena kalau kita tak belajar mengobati diri kita sendiri, hanya bergantung mengobati obat-obat dengan orang lain, tak berkekalan bang. Bolehlah misal kata abang datang pada saya atau pada orang yang boleh obat, mungkin penyakit itu sembuh sekejap, tapi besok lusa pikiran kacau lagi, penyakit datang lagi. Sampai bila nak minta tolong dengan orang? Tapi katanya yakin pada Allah. Jauh ke Allah itu? Bukankah dia lebih dekat darurat nadi kita? Nah, ini mau kita belajar berpikir, karena selama ini kita punya pikiran ini sudah terdogma, bang, sudah mengikut kata-kata yang palsu. Jadi pikiran kita tuh banyak kepalsuan. Kepalsuan ini yang memisahkan kita dari diri sejati kita, sehingga kita tak kenal. Padahal dia lebih dekat dari urat nadi. Kenapa tak bisa dibuktikan? Kan di dalam Quran ada, aku lebih dekat dari urat nadimu. Bisa tak? Sedangkan urat nadi sudah melekat dalam daging kita nih, ya? Agak-agak nampak tak di mana Allah itu? Karena itu jalannya belum tahu bang, pintunya belum pintu rumah belum terbuka. Jadi kalau dibuka pintu rumah, ibaratnya pintu ini pintu rumah batin ya. Kalau pintu rumah sudah batin dibuka, dibawa oleh guru pembimbing masuk ke dalam, diajarkannya cara memakai, diajarkannya cara membuktikan. Abang boleh lakukan sendiri dan buktikan sendiri. Di situ baru abang rasakan sendiri, abang saksikan sendiri, lihat sendiri manfaatnya, baru abang timbul keyakinan diri. Kalau belum dibuktikan, jangan cerita, itu pembohong namanya, munafik namanya. Jadi semoga dengan ini abang bisa melihat kekuasaan Allah yang ada pada diri yang selama ini terpendam. Ini potensi diri yang terpendam. Sebab itu abang selama ini tak dapat doa. Abang pernah tonggek sembahyang pun doa tak terkabul. Kenapa? Ucapannya, doanya bagus, tapi pikirannya, perasaannya tidak bagus, tak selaras kan? Macam mana nak jadi? Yang jadi itu bukan ucapan kita tadi, yang sudah terasa di sini, yang kita selalu rasakan itulah. Kita rasa, waduh, aku ni nanti aksiden. Suatu saat kan jadi. Karena rasa tadi itulah wujud doa sesungguhnya, bukan doa kita yang daripada mulut kita nih. Awalnya memang daripada mulut kita. Kita selalu sebut, lama-lama dia tersimpan di alam bawah sadar, di pikiran memori kita. Lama-lama dia akan turun ke pikiran kita. Selalu kita terpikir. Kalau yang terpikir yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang terpikir yang tidak baik, dari pikiran ini dia turun ke rasa. Apabila dia sudah mulai dirasa, itu sudah mulai gerbang realita. Itu akan jadi kenyataan. Jadi bukan mudah untuk belajar mengenal diri ini, harus tahu jalannya, harus ada jalannya harus dibuka. Bimbingannya harus diikuti. Ibarat kita sekolah kan. Dari sekolah, dari tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke grandmaster. Begitu juga kita belajar mengenal diri. Ini mengenal yang gaib. Yang gaib supaya kita dapat nyatakan. Allah itu tidak gaib kan? Dia gaib, dia nyata, dia meliputi kan? Tapi kita hanya fokus memuja-muja Allah yang gaib, yang nyata di hadapan kita, di diri kita selalu abaikan. Ada lebih tenang ya pikirannya. Oke, kita mulai sekejap lagi untuk pembukaan itu ya, pembukaan potensi diri, membuka energi. Nanti setelah dibuka energinya, ini abang kena hening nanti agak setengah jam, saya buatkan air dulu untuk membuka cakra. Membuka cakra itu sama dengan membuka energi supaya abang punya energi lebih besar. Nanti setelah dibukakan baru saya bimbing cara memakai, cara mengarahkan abang punya energi. Baru abang boleh buktikan, rasakan sendiri. Dan akan diperkenalkan nanti siapa sebenarnya jati diri yang ada pada diri, yang punya kuasa pada diri kita.